Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa serta selalu diberikan nikmat sehat. Amin. Hari ini saya Kakak Nia akan membahas soal ujian kenaikan kelas, khususnya pelajaran biologi dan khususnya juga kelas 10. Nah, soal-soal ini yang sering banget keluar di ujian kenaikan kelas. Oke, kita mulai ya dari soal pertama. Soal yang pertama, pelestarian in situ dilakukan dengan pembuatan. Nah, yang harus adik-adik tahu, in situ itu apa? Jadi, in situ itu merupakan suatu tempat yang di dalamnya itu diisi flora dan fauna yang berada pada habitatnya. Jadi, in situ itu khusus seperti habitat alaminya. Nah, di sini opsinya ada hutan lindung, kebun raya, taman kota, taman bermain, penangkaran hewan. Nah, pembahasan untuk soal nomor 1. Pelestarian in situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati, baik berupa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan yang dilakukan di tempat hidupnya atau di habitatnya. Nah, contohnya itu apa aja sih Kak kalau in situ? Nah, Kakak kasih tahu ya. Contohnya itu ada hutan lindung, terus cagar alam, terus ada juga taman wisata alam. Nah, untuk yang pertama, nih hutan lindung. Jadi hutan lindung itu di Indonesia ada beberapa, khususnya yang paling terkenal itu ada hutan lindung Sungai Wain, terus ada juga hutan lindung Bung Hatta. Kalau hutan lindung Sungai Wain itu dia terdapat pada daerah Balikpapan. Nah, di dalam hutan lindung Sungai Wain itu diisi sama tumbuh-tumbuhan endemik seperti kantong semar, terus ada juga orang hutan. Nah, itu hutan lindung yang ada di Balikpapan. Tapi kalau misalnya hutan lindung yang Bung Hatta itu terdapat di daerah Padang. Kalau hutan lindung Bung Hatta itu diisi oleh pepohonan jati, terus karena dia termasuk curah hujan yang tinggi, dia juga ada beberapa spesies lumut, dan ada beberapa hewan yang khusus hidupnya di hutan hujan tropis. Oke. Nah, jadi untuk soal yang pertama, pelestarian in situ dilakukan dengan pembuatan yang A, hutan lindung. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Nah, di sini soal nomor 2 mengenai ekosistem juga. Efek pemanasan global bagi ekosistem terumbu karang yang menyebabkan kematian pada karang adalah, nah di sini kakak akan telaah ada efek pemanasan global atau global warming. Nah, pemanasan global, kira-kira kalau pemanasan global suhu di bumi dan suhu yang ada di laut kira-kira tinggi atau rendah? Nah, betul. Jadi kalau misalnya pemanasan global, pasti suhu di dalam bumi dan di dalam laut pasti semakin tinggi. Nah, terus efeknya apa nih Kak sama terumbu karang? Kok terumbu karangnya bisa mati? Nah, terus indikatornya apa sih Kak kalau misalnya terumbu karang mati itu? Nah, kalau misalnya kalian lihat ya, di dalam laut pasti terumbu karang kan warnanya beda-beda. Ada warnanya hijau, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kecoklatan, atau bahkan keemasan. Nah Kak, kenapa kok bisa terumbu karangnya kok bisa warna-warni? Nah, karena terumbu karang itu dia memakan makanan berupa ganggang. Nah, masih ingat nggak ganggang atau alga? Nah, warnanya kan beda-beda tuh. Ada ganggang yang warnanya hijau atau disebutnya chlorophyta, atau ada juga ganggang yang warnanya coklat atau disebut juga phaeophyta. Ada juga ganggang yang berwarna merah atau disebut rhodophyta, dan bahkan keemasan atau disebut juga chrysophyta. Nah, kalian masih ingat kan tentang alga? Nah, itu juga ada tuh pelajaran kelas 10 semester 1. Nah, jadi ganggang-ganggang tersebut dimakan oleh terumbu karang. Oleh karena itu, karangnya itu bisa
warnanya itu berbeda-beda. Ada karang yang warnanya coklat, hijau, merah, bahkan keemasan. Karena dia memakan asupan berupa ganggang, khususnya berupa zat glukosanya. Glukosa yaitu C6H12O6. Nah, di sini ada opsinya. Jadi, kalau misalnya kematian karang karena efek pemanasan global, dia itu dipengaruhi oleh apa? Nah, di sini ada tingkat pemulihan karang yang rendah, ada konsentrasi oksigen meningkat, suhu air laut yang menurun, kadar garam yang menurun, dan air laut semakin basah. Nah, seperti tadi yang kakak udah bahas, pemanasan global pasti suhunya semakin tinggi. Nah, jadi opsi yang C ini salah. Suhu air laut yang menurun. Nah, ini salah, bukan yang C. Nah, kalau suhu air laut menurun, seharusnya kan dia semakin tinggi ya, atau suhu air lautnya semakin panas. Nah, pasti kadar garamnya juga semakin naik, bukan semakin turun. Nah, kalau misalnya kadar garam semakin naik, maka konsentrasi oksigen justru akan menurun, bukan meningkat. Yang meningkat apa coba? Konsentrasi karbon dioksida. Jadi, konsentrasi CO2 itu semakin meningkat, bukan oksigennya yang meningkat. Nah, oleh karena itu, konsentrasi karbon dioksida meningkat, suhu air laut yang meningkat, kadar air garam yang meningkat, maka air laut akan semakin basah. Gitu. Nah, di sini untuk penjelasan melalui gambar. Nah, di sini kakak ada gambar terumbu karang yang sehat, ada terumbu karang yang sudah terkena pemanasan global. Nah, kalau baru-baru awal kena pemanasan global, dia akan berwarnanya putih. Nah, kenapa kak kok bisa warna putih? Nah, seperti yang tadi kakak jelaskan di awal, karena karena terumbu karang ini dia memakan ganggang atau alga. Nah, karena ganggang atau alganya itu kan warna-warni. Nah, sebenarnya tuh gambar terumbu karang aslinya itu kalau nggak ada ganggangnya, dia warnanya tuh putih seperti ini. Nah, oleh karena itu, kalau pemanasan global terjadi di dalam laut kita dan terjadi dalam bumi kita, oleh karena itu ganggangnya itu akan mati, alganya itu akan mati, sehingga si ganggang dan alganya itu mati, terumbu karangnya pun tidak mendapatkan asupan nutrisi yang baik. Oleh karena itu, dia akan berubah warnanya, akan menjadi putih, atau biasanya sering banget disebut juga dengan coral bleaching. Nah, jadi dia itu akan berwarna putih. Nah, dia akan berwarna dengan aslinya, warnanya putih. Nah, sehingga kalau dia udah akan berubah warnanya putih, dia akan mati. Nah, warnanya kalau dia mati, itu udah benar-benar deep banget deh. Dia warnanya itu udah gelap. Gitu, warnanya agak kehitaman. Nah, jadi untuk opsi yang soal nomor 2, jawaban yang paling benar itu opsi yang E. Air laut semakin basah. Itu. Jadi yang menyebabkan kematian karang itu dia air laut semakin basah. Itu pH-nya itu berubah. Nah, kenapa bisa sih pH-nya berubah? Karena peningkatan suhu air laut merupakan faktor utama dalam peningkatan ancaman penyakit karang. Nah, pada pemutihan karang yang menyerang Poecilopora domicornis yang terinfeksi bakteri Vibrio coralliticus. Nah, jadi kalau kalian melihat karang yang warnanya putih, itu dia udah nggak ada ganggangnya. Dan udah nggak ada ganggangnya atau udah nggak ada alganya, sehingga dia nggak dapat nutrisi, dan dia udah tercemar oleh bakteri Vibrio coralliticus. Nah, sehingga dia menyebabkan koralnya akan berubah warnanya lama-kelamaan. Kalau dia nggak mendapatkan asupan nutrisi yang baik lagi, dia akan mati. Gitu. Jadi soal nomor 2 jawabannya yang E. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Susunan urutan klasifikasi seekor kucing secara sistematik adalah, di sini ada klasifikasi. Yang namanya klasifikasi kan artinya pengelompokan tuh.
Nah, pengelompokan dari beberapa makhluk hidup yang memiliki ciri khas atau kemampuan yang sama atau ciri-ciri yang sama. Nah, itu digolongkan berdasarkan klasifikasi. Nah, di klasifikasi ini nanti banyak takson-taksonnya. Ada taksonnya itu mulai dari takson tingkatan kingdom, ada family, terus ada class, dan sebagainya. Nah, untuk kalian, kalau untuk mempelajari klasifikasi, kakak punya singkatannya. Nah, singkatannya itu merupakan KFC of GS. Ingat aja, KFC of Giant Square. KFC of Giant Square. KFC of Giant Square. KFC of Giant Square. Nah, K yang pertama, K-nya itu kingdom. Nah, setelah K ada F. Nah, F-nya itu merupakan film. Nah, setelah F yaitu ada C. C-nya itu class. Nah, kan udah KFC. O-nya itu merupakan ordo, yang F-nya itu merupakan family, nah yang G-nya itu yang giant, yang G-nya itu merupakan genus, yang S-nya merupakan spesies. Nah, jadi kakak suka nyingkat untuk susunan takson yaitu KFC of Giant Square. Nah, KFC of Giant Square yang tadi kakak bilang terdiri dari kingdom sampai spesies. Nah, di sini kita suruh mengurutkan klasifikasi dari seekor kucing. Di sini ada gambarnya, ada gambar kucing. Nah, untuk susunannya, karena yang pertamanya itu kingdom. Kalau kingdom pastikan kerajaan ya. Kalau kerajaan pastikan kalian tahu kalau kerajaan itu ada animalia, terus ada fungi, terus ada juga plante, terus ada juga protista, ada virus, ada archaebacteria, eubacteria. Nah, jadi yang pertama itu susunannya dari awalnya itu pasti karena dia hewan, tandanya animalia. Nah, opsinya ini jawabannya antara A atau C. Nah, yang kedua ada filum. Filumnya itu sebenarnya dibagi berdasarkan memiliki tulang rusuk atau enggak. Tulang rusuk tulang belakang atau enggak. Nah, itu kan kalau tulang belakang itu kan namanya vertebrae ya. Kalau yang enggak punya tulang belakang namanya avertebrata. Nah, karena dia termasuk vertebrata, nah dia digolongkan sebagai filum chordata. Nah, di sini untuk lebih singkatnya. Jadi ada animalia, chordata, mamalia, carnivora, felidae, felis, terus ada felis, felistris. Nah, terus upah spesiesnya itu ada felis catus. Nah, itu sama aja untuk tingkatan klasifikasi seekor kucing. Nah, jadi jawaban yang paling tepat dari bagian yang di samping ialah opsi yang C. Gitu. Jadi filmnya itu chordata, terus kelasnya mamalia, terus ordernya itu carnivora, familinya Felidae, genusnya Felis. Nah, kalau Felidae itu dia itu memiliki ciri-cirinya itu kaki 4, terus dia juga karena sebelumnya karnivora, dia itu pemakan daging, terus dia sebagai pelari yang cepat. Nah, selain kucing yang termaksud family atau keluarga dari Felidae, selain kucing itu ada harimau, ada singa, ada macan tutul. Nah, Felidae itu nanti kalau familinya selain Felis itu ada juga genusnya ini. Selain Felis ada genus Panthera. Panthera itu seperti singa, misalnya Panthera leo. Terus harimau. Nah, harimau itu Panthera tigris dan lain sebagainya. Jadi, untuk soal nomor 3, opsi yang paling tepat yaitu C. Animalia, chordata, mamalia, carnivora, Felidae, dan Felis. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Berdasarkan susunan namanya, dapat dipastikan bahwa Solanum nigrum, Solanum tuberosum, dan Solanum melogena termaksud ke dalam satu. Nah, ini kan sama-sama Solanum. Ada Solanum nigrum, Solanum tuberosum, Solanum melogena.
Nah, kalau kalian tahu Solanum itu sebenarnya temennya itu teman-teman dari kentang. Nah, Solanum tuberosum nih, terutama yang tengah-tengah ini tuberosum, itu dia kelompok dari kentang. Kayak kentang, terong, nah itu termasuk keluarga dari Solanum atau satu genus. Ya, jadi kalau kalian ngelihat nama ilmiah nih ya, ini kan ada kata yang pertama sama yang kata kedua. Ini scrollnya mana ya? Oh, ini dia. Nah, ini kan ada kata yang pertama sama ada kata yang kedua nih. Saya contohnya Solanum melogena. Nah, Solanum yang pertama ini untuk keterangan dari genus gitu. Jadi ini untuk kata kuncinya ya, satu kata yang di depan ini untuk keterangan genus. Nah, untuk kata yang belakangnya ini melogena, itu dia buat keterangan dari spesies gitu. Jadi kalau misalnya berdasarkan susunan namanya, mereka ini digolongkan berdasarkan apa sih? Nah, berdasarkan genusnya. Dia sama-sama genusnya Solanum. Gitu. Oke, jadi nomor 4 itu jawabannya yang D. Soal nomor 5. Suatu tumbuhan kecil berklorofil, berbatang, berdaun, tumbuh di lereng gunung berbatu. Tumbuhan tersebut melekat dengan bantuan rizoid. Nah, kemungkinan tumbuhan tersebut adalah, nah ini mah udah tahu ya pasti kalian mah. Tumbuhannya kecil. Terus ya kalau namanya tumbuhan pasti dia ada klorofilnya ya. Nah, ada zat klorofil, terus berbatang dan berdaun. Terus tumbuhannya di lereng berbatu. Nah, tumbuhan tersebut melekat dengan bantuan rizoid. Nah, rizoid itu tuh akar ya, akar semu rizoid itu. Nah, jadi jawabannya itu ialah Bryophyta. Nah, Bryophyta itu artinya tumbuhan lumut gitu. Nah, tumbuhan lumut itu sebenarnya punya ciri-ciri tingginya itu 2-50 cm. Dia termasuk Talophyta. Talophyta itu dia sebenarnya belum memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya. Dia disebutnya memiliki akar, batang, dan daun yang semu. Gitu. Kalau dia masih semu. Memiliki daun sih daun, tapi dia daunnya itu semu, bukan disebut daun sejati. Nah, itu merupakan ciri-ciri utama dari tumbuhan lumut atau yang disebut juga dengan Talophyta. Talophyta itu tumbuhannya tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Dia masih memiliki akar, batang, daun yang semu. Nah, terus yang ketiga nih. Nah, yang ketiganya ada Atracheophyta. A, ingat kata-kata di biologi A. A itu artinya tidak. Tracheophyta. Trachea. Nah, tandanya dia memiliki berkas pembuluh. Kalau ada Atracheophyta, tandanya dia tidak memiliki berkas pembuluh. Tuh, tapi kalau Tracheophyta aja dia memiliki berkas pembuluh, tapi kalau A Tracheophyta dia tidak memiliki berkas pembuluh. Nah, berkas pembuluh itu seperti apa sih, Kak? Nah, berkas pembuluh itu ada silem sama floem. Nah, terus ciri-ciri yang keempat dari tumbuhan lumut tersebut, nah, tumbuhan tersebut melekat dengan bantuan rizoid. Nah, rizoid itu akar semu. Gitu. Jadi, untuk soal nomor 5, ini jawabannya yang A, Bryophyta. Nah, Bryophyta ini termasuk tumbuhan lumut. Kalau Pteridophyta, ini tumbuhan paku. Gymnospermae ini tumbuhan yang berbiji terbuka. Kalau Monodicotylae ini tumbuhan yang berkeping biji satu. Nah, tapi kalau dikotil itu dia tumbuhan yang berkeping biji 2. Oke. Nah, soal nomor 6. Tumbuhan paku yang merupakan bentuk peralihan antara homospora dengan heterospora adalah jenis. Nah, ini sih udah jelas ya. Jadi itu gini. Nah, kalau kalian melihat gambarnya pasti kalian udah tahu nih. Apa sih jawabannya? Nah, untuk tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku itu kan sebenarnya kalau dibagi berdasarkan spora ya, ada homospora, heterospora, sama paku peralihan. Nah, untuk homospora dulu nih, homospora. Nah, kalau kalian pernah ngelihat tumbuhan paku,
pasti di belakangnya itu kan ada bintil-bintil warna hitam tuh, kayak serbuk-serbuk gitu. Nah, kalau homospora ini, jadi ukuran dan bentuk sporanya itu sama. Jadi dia itu sama sporanya, sama bentuk sporanya. Tapi kalau heterospora, dia itu bentuknya cenderung berbeda-beda. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil sporanya. Nah, terus ini ada paku peralihan. Nah, paku peralihan nih, dia punya ciri-ciri batangnya itu tinggi-tinggi. Terus dia itu, nah di sini nih, untuk lebih jelasnya gambarnya ini. Nah, dia itu punya sporanya itu pada kantung-kantung yang atas ini. Nah, kantung yang atas ini disebut sporogonium. Nih, maaf scrollnya agak susah. Nah, ini kantung-kantung sporogonium itu kantung-kantung sporanium ini dia berisi spora. Nah, di sini tuh nanti banyak spora-spora itu yang beda-beda juga. Nah, paku peralihan ini kalau punya contoh itu namanya equisetum. Nah, atau paku ekor kuda. Tuh. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya itu karena gambarnya seperti ini, paku peralihan. Nah, paku peralihan itu kan antara homospora sama heterospora itu. Nah, itu dia punya contoh namanya equisetum atau paku ekor kuda. Biasanya disebutnya. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Sporofit terdapat pada bagian, nah di sini ada tumbuhan lumut nih. Nah, ini tumbuhan lumut. Jadi kalau kalian pernah lihat tumbuhan lumut, ini kakak sering banget gambar nih kalau di Delta. Ada bagian bawahnya, ini yang disebut tadi rhizoid. Nah, tadi kan udah dibahas tuh di soal nomor 5. Ada rhizoid ya. Nah, jadi kalau misalnya tumbuhan lumut itu dia menempel pada substratnya. Substratnya itu bisa berupa batang, maksudnya batang pohon, bisa berupa batu-batuan, bisa berupa dinding, tebing, ataupun tembok. Nah, itu dia menempel pada rhizoid nih. Jadi nomor 3 ini rhizoid. Nah, untuk nomor 1 ini disebutnya daun, tapi daunnya ini masih belum daun sejati. Nah, untuk nomor 2 ini disebutnya fase gametofit. Jadi kalau gametofit itu ya pastinya menghasilkan gamet. Kalau yang namanya gamet pasti ya ada jantan sama ada betina. Nah, untuk bagian yang atas ini tangkainya ini yang disebut namanya seta. Nah, seta itu artinya tangkai sporanium. Nih, tangkai sporanium. Nah, kalau sporaniumnya ini yang nomor 5. Sporaniumnya itu tadi yang kotak spora. Terus kalau bagian yang seta sampai sporanium itu namanya bagian sporofit. Tanda kalau bagian sporofit menghasilkan spora. Itu nanti sporanya di sini di bagian sporanium. Oke, jadi kalau untuk gambar di bawah ini fase sporofit itu terdapat pada bagian apa? Tandanya pada nomor yang 4. Nah, nomor 4 ini tandanya opsinya yang D. Opsinya ini sporofit menghasilkan spora. Kalau gametofit ya pastinya menghasilkan gamet. Jadi ingat aja kalau pada gambar lumut bagian yang menghasilkan gamet ini bagian yang bawah. Nah, kalau bagian yang menghasilkan spora ini dia bagian yang atas. Oke. Selanjutnya soal nomor 8. Yang ada antheridium sama archegonium. Adalah tumbuhan paku yang ditemukan pada antheridium dan archegonium. Kalau kalian masih ingat nih ya tentang reproduksi dari tumbuhan paku. Nah, kalau yang namanya reproduksi pastikan yang paling mempengaruhi itu kan pasti ada alat kelaminnya ya. Ada alat kelamin jantan sama alat kelamin betina. Nah, untuk tumbuhan, terutama di tumbuhan paku, alat kelaminnya itu disebut dengan antheridium sama archegonium. Nah, ingat kalau yang namanya antheridium, ini buat alat kelamin jantan.
Nah, kalau jantan pasti dia menghasilkan, ya betul, menghasilkan sperma. Nah, tapi kalau misalnya di dalam tumbuhan paku, si Antheridium ini dia kan alat kelamin jantan. Nah, kalau yang Archegonium ini alat kelamin betina. Nah, kira-kira kalau di dalam tumbuhan paku, Antheridium dan Archegonium itu ditemukan pada apa ya? Nah, pada fase apakah itu? Nah, jadi gini, kalau untuk tumbuhan paku, pertama-tama kan sporanya itu kan akan terbang ya ke dalam satu lingkungan atau ke dalam tanah. Nah, itu dia akan mengalami fase mitosis. Nah, fase mitosis itu nanti akan menghasilkan protalium. Nah, protalium ini merupakan gametofit. Tandanya kalau gametofit dia menghasilkan gamet. Nah, karena dia menghasilkan gamet, nanti dia akan menghasilkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betinanya. Nah, di sini ada Antheridium dan Archegonium. Nah, Antheridium dan Archegonium, karena si Antheridium ini alat kelamin jantan yang seperti tadi kakak bilang, nah pasti dia akan menghasilkan spermatozoid. Nah, kalau Archegonium dia akan menghasilkan ovum, karena si Archegonium ini alat kelamin betina. Nah, spermatozoid dan ovum kalau misalnya bertemu akan jadi zigot. Nah, kalau akan menjadi zigot, lama-kelamaan zigot ini akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang homospora. Jadi tumbuhan paku homospora ini masih disebut juga dengan tumbuhan paku yang masih anak-anak gitu. Nah, di sini tumbuhan paku homospora ini nanti dia sudah membentuk bagian sporofit. Jadi bagian spora-sporanya itu sudah mulai terbentuk. Nah, nanti dari fase sporofit nanti dia akan menjadi sporofil. Nah, sporofil ini akan muncul daun-daun yang sporanya. Jadi kalau sporofil itu disebutnya daun ya, daun yang ada sporanya. Nanti dia udah mulai muncul nih daun-daun yang ada sporanya. Nah, terus nanti dia akan muncul sporangium. Nah, terakhir dia akan memunculkan kotak spora. Kalau yang namanya kotak, pasti dia tempat untuk penyimpanan dari spora. Gitu. Nah, dari sporangium nanti dia akan kembali lagi atau bermetagenesis lagi menjadi spora. Kalau dia itu sporanya itu terbang ke daerah atau ke tanah yang lain gitu. Nah, jadi kalau misalnya soal nomor 8, Antheridium dan Archegonium adalah tumbuhan paku ditemukan pada, nah tandanya kalau Antheridium dan Archegonium itu dia ditemukan pada protalium. Nah, jadi jawabannya itu ditemukannya pada protalium yang B ya. Oke, soal nomor 9. Berikut ini adalah gambar penampang batang dikotil, bagian yang berfungsi sebagai pembuluh yang dilalui oleh air maupun unsur hara dari dalam tanah adalah nomor. Nah, ini mah gampang banget ya. Kalau yang berfungsi sebagai pengangkut dari air dan zat hara dari tanah, kalau tanah kan pasti ada di bawah ya. Dari bawah ke atas, dari tanah ke daun. Nah, itu dia diangkut oleh pembuluh apa? Ini sering banget kakak sering nanya banget di delta ya. Nah, pembuluhnya itu merupakan zat pembuluh, maksudnya berkas pembuluh pada silem. Nah, di sini ada gambarnya nih, ada gambar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk gambar yang pertama, ini namanya bagian epidermis. Nah, untuk bagian yang kedua, ini karena dia di tengah-tengah, ini namanya jari-jari empulur atau disebut stele. Nah, untuk nomor 3, ini karena dia nomor 3 ini, dia udah nunjuk ke bagian berkas pembuluh ya. Ini berkas pembuluh ada silem sama flum. Nah, kalau silem, ingat selalu silem di dalam, dan flum ini yang di luar. Jadi nomor 3 ini flum ya, yang di sininya. Ini yang di sini nih kakak tunjuk, ini nomor 3 flum. Nah, kalau di sini sebenarnya di antara 1 dan 3 ini
kan ada rongga-rongganya ya di sini ya. Nah, yang di sini-sininya ini sebenarnya namanya korteks, tapi nggak ditunjuk. Ini korteks nih, bagian korteks. Ini lapisan kedua setelah epidermis. Jadi ada epidermis, korteks, endodermis, terus ada berkas pembuluh, ada flum sama silem. Terus, nah, yang dikelilingi dari berkas pembuluh ini yang nomor 4, yang agak buram nih, namanya itu kambium. Kambium juga ada 2. Ada kambium vaskuler sama kambium invasikuler. Nah, langsung aja ya ke pembahasannya. Nah, tuh, seperti yang tadi kakak bilang, ada bagian flum, ada bagian silem. Kalau silem itu selalu di dalam, dan flumnya itu yang di luar ya, kalau yang batang dikotil. Terus ada bagian korteks, tuh tadi kakak bilang sini korteks, epidermis, ada kambium vaskuler, sama kambium intervasikuler. Gitu. Jadi untuk jawaban yang nomor 9 yang berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari tanah ke daun, yaitu diangkutnya itu kan oleh silem. Tandanya silemnya itu nomor 5. Ya. Jadi jawabannya yang E. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 10. Film berikut yang anggotanya bersifat tripoblastik. Nah, kalau tripoblastik itu artinya memiliki 3 lapisan ya, 3 lapisan tubuh, yaitu ada endoderm, ektoderm, dan mesoderm. Dan memiliki rongga tubuh yang sebenarnya. Nah, berdasarkan rongga tubuh, kalau makhluk hidup atau hewan, dia itu memiliki 3 macam rongga tubuh. Ada yang tidak memiliki rongga tubuh, ada yang memiliki rongga tubuh semu atau disebut pseudoselomata, dan ada yang memiliki rongga tubuh yang sebenarnya atau disebut juga dengan selomata. Nah, ini ditanyakan tripoblastik dan memiliki rongga tubuh sebenarnya. Nah, yang opsi pertama ada Solenterata, yaitu ini kalau Solenterata itu kelas ubur-ubur ya. Contohnya seperti Aurelia aurita dan Obelia. Terus abis itu ada Porifera. Yang C ada Nematermintes, Platyhelminthes, dan Annelida. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui kalau tripoblastik itu yang tadi kakak bilang itu ada 3 lapisan tubuh. Nah, di sini ada ektoderm, ada mesoderm dan endoderm. Nah, ini 3 lapisan tubuh. Nah, kalau yang disebut kalau ada 2 itu biasanya cuma memiliki ektoderm dan endoderm. Tuh. Nah, untuk yang memiliki 3 lapisan dan memiliki rongga tubuh yang sebenarnya ialah jawabannya Annelida. Nah, kalau untuk yang memiliki rongga tubuh yang semu, itu contohnya Platyhelminthes. Namun untuk yang tidak memiliki rongga tubuh atau dia itu teksturnya agak padat, jadi dia nggak ada rongga tubuhnya, itu namanya cacing pipih. Itu digolongkan sebagai cacing pipih atau Platyhelminthes. Jadi untuk film yang memiliki sifat tripoblastik dan memiliki rongga tubuh yang sebenarnya atau disebut Solenterata, nah atau yang disebut selomata, atau yang disebut selomata maksudnya. Nah, itu contohnya Annelida. Itu filmnya itu film Annelida. Oke, selanjutnya soal nomor 11. Nah, di sini ada mengenai cacing. Cacing yang bentuknya tubuh seperti daun dan dilengkapi dengan alat hisap ventral termaksud dalam kelas. Nah, cacing itu kan macam-macam ya filmnya. Ada cacing pipih, Platyhelminthes, ada cacing nematoda, Nematermintes, ada juga cacing Annelida yang contohnya itu lintah. Nah, cacing yang bentuknya seperti daun dan dilengkapi dengan alat hisap ventral. Nah, di sini ada kelasnya, ada Turbellaria, Trematoda, Cestoda, Nematoda, atau Polychaeta. Nah, yang perlu kalian tahu, alat hisap yang berada di ventral. Jadi, ventral itu tuh dia letaknya itu adanya di ujung secara garis lurus.
sumbu tubuhnya. Jadi kakak punya gambaran seperti ini untuk soal nomor 11. Nah, ini gambar salah satu spesies yang ada di kelasnya. Ayo, pasti kalian udah bisa tahu ya kelas apa. Nah, kelasnya itu namanya kelas Trematoda. Betul. Jadi Trematoda itu memiliki ciri-ciri tubuhnya pipih dorsoventral, berbentuk seperti daun, tidak bersegmen, terus ukurannya juga bervariasi ya, ada ukurannya yang sangat kecil sekali dengan ukuran yang milimeter, ada juga yang ukurannya cukup besar, tapi besarnya itu nggak sampai 1 meter lah ya. Jadi besarnya itu ukurannya tuh sentimeter. Terus dia mempunyai alat hisap berupa batil hisap yang terletak pada bagian anterior. Jadi kalau anterior itu di bagian kepala, bagian depan. Nah, itu disebut juga batil hisap mulut tuh kan. Jadi dia adanya di anterior itu di depan, jadi maka disebut juga batil hisap mulut. Karena kan nggak mungkin mulut ada di belakang. Dan di bagian ventral tubuh disebut juga batil hisap perut. Tuh. Nah, ini jadi untuk soal nomor 11, jawabannya Trematoda, opsi yang B. Oke, next, selanjutnya soal nomor 12. Perhatikan skema daur hidup ubur-ubur Aurelia aurita berikut ini. Urutan fase hidup dari A, B, dan D berturut-turut adalah, nah, di sini ada fase-fasenya. Ini fase Aurelia aurita untuk film Solenterata. Jadi Solenterata itu kan dia punya dua spesies yang berbeda ya. Ada Aurelia aurita sama Aubelia tuh yang sering keluar. Nah, ini opsi-opsinya. Ayo mau udah tahu jawabannya apa. Jadi untuk pembahasan soal nomor 12, nah Ibu udah membuatkan gambarnya di papan tulis. Jadi untuk reproduksi Aurelia aurita, pertama-tama itu dimulai dari zigot dulu. Jadi zigot ini terbentuk dari medusa-medusa yang udah dewasa. Dia akan menghasilkan sel sperma dan sel ovum. Nah, si sel sperma dan sel ovum tersebut nanti akan membentuk zigot. Nah, setelah dari zigot, nanti dia akan berkembang. Nah, zigot ini berkembang menjadi larva planula. Nah, larva planula ini ialah larva yang bersilia. Jadi kalau silia itu kalau bahasa biologinya atau bahasa ilmiah, silia itu artinya rambut. Nah, jadi ini planula itu artinya larva bersilia atau larva yang memiliki rambut. Nah, terus langkah selanjutnya, larva planula akan berkembang menjadi skifistoma. Skifistoma ini nanti silia-silianya ini akan tumbuh panjang. Tuh, ini skifistoma. Nah, selanjutnya skifistoma akan membentuk strobilus. Strobilus atau strobila, dia itu akan membentuk bertumpuk-tumpuk dari helaian-helaian silia-silianya. Nah, bertumpuk-tumpuknya gambar seperti ini. Ini namanya strobila. Nah, selanjutnya dia akan berkembang menjadi evira. Ini bentuknya. Jadi, beberapa bagian yang di atas ini nanti dia akan memisahkan diri, nanti dia akan menjadi evira. Nah, setelah menjadi evira, yang D dan yang E, nanti dia akan tumbuh menjadi Aurelia aurita dalam bentuk medusa. Jadi medusa itu dia udah Aurelia aurita yang dewasa gitu. Nah, yang ditanyakannya dari soal nomor 12, fase hidup A, B, dan D ialah larva planula, skifistoma, dan evira. Nah, ini evira ya. Oke, jadi jawabannya planula, skifistoma, dan evira. Ini opsinya ada dua, yaitu C dan D. Oke, nah selanjutnya soal nomor 13. Cara membedakan jenis kelamin cacing jantan dan betina pada Ascaris lumbricoides adalah dapat dilihat pada, nah jadi Ascaris lumbricoides ini yang harus kalian tahu dia termasuk cacing giling. Nah, di sini ada opsi-opsinya bentuk tubuhnya, terus ada juga dari segi segmen, ada juga dari bentuk kepalanya, ada juga dari mempunyai kait atau enggak. Nah, untuk Ascaris lumbricoides atau cacing gilik, dia itu punya ciri-ciri
yang memiliki panjang hingga 49 cm, ini cukup panjang. Namun secara morfologi cacing jantan lebih kecil daripada cacing betina. Jadi ukuran cacing jantan biasanya lebih pendek daripada cacing yang betina. Ini yang betinanya. Betina itu lebih panjang. Gitu. Jadi bentuk tubuh jantan lebih kecil dan bentuk tubuh betinanya lebih besar. Gitu. Ya, kalau dari kepalanya sama aja sih. Kepalanya dia sama-sama ukurannya sama. Maksudnya ukurannya bukan sama sih, bentuknya sama. Enggak ada yang beda, yang satu pipih, yang satu enggak pipih gitu. Kalau yang D ini kan dari segi bentuk kepala ya. Kalau yang pipih itu dia termaksud filum platyhelminthes, contohnya planaria, yang suka ada di air tawar, kayak misalnya air tawar sungai-sungai atau air terjun. Tuh. Oke, jadi opsinya untuk soal nomor 13, dia bentuk tubuh jantan dan bentuk tubuh betina yang lebih besar. Yang A. Nah, selanjutnya, cacing tanah memiliki kelamin ganda dalam satu individu. Sistem reproduksi ini disebut, nah untuk reproduksi ganda, ini pasti kalian udah tahu ya jawabannya apa. Karena kalau yang normalnya kan, bukannya berarti nggak normal sih, umumnya kayak misalnya manusia, itu kan pasti satu individu, satu alat kelamin ya. Jadi satu individu dia bisa jantan aja atau bisa betina aja. Tapi kalau untuk cacing tersebut ini yang memiliki reproduksi ganda, maksudnya satu individu memiliki dua alat kelamin. Jadi ada jantan dan ada betina. Nah, pembahasan soal nomor 14. Nah, ini pasti kalian udah tahu ini cacing apa. Itu kan cacing tanah. Nah, cacing tanah itu sebenarnya sistem reproduksi pada cacing tanah disebut hermaprodit, yaitu individu yang dapat berperan sebagai jantan maupun betina dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Jadi untuk jawabannya soal nomor 14 yang D, hermaprodit. Ya. Nah, selanjutnya soal nomor 15. Hewan yang berfungsi sebagai hewan pembersih laut karena hidupnya dari sisa hewan-hewan yang sudah mati dan juga kotoran hewan yang ada di laut adalah nah, ini opsinya ada Porifera, terus ada Solenterata, Mollusca, Echinodermata, sama Polychaeta. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui untuk hewan-hewan pembersih laut, kakak kasih tahu contohnya ya, kayak misalnya ada bintang laut, terus ada timun laut. Nah, terus ada juga bulu babi tuh, yang durinya itu tajam-tajam. Nah, pasti kalian udah tahu tuh ciri-ciri film apa. Jadi, ciri-ciri film yang berfungsi sebagai hewan pembersih laut dari segala kotoran yang ada di laut atau organisme yang sudah mati, nah, itu termasuk film Echinodermata. Tuh. Nah, pembahasan soal nomor 15, Echinodermata ialah hewan berkulit duri. Merupakan hewan pembersih laut dari hewan-hewan yang sudah mati dan sisa-sisa organik serta kotoran hewan lain dengan cara menghancurkannya. Jadi, kalau salah satu ciri Echinodermata, dia itu selalu memiliki kulit-kulit yang berduri. Nah, contohnya itu seperti bintang laut. Ini sebenarnya ada duri-duri kecilnya. Jadi dia permukaannya agak kasar. Terus ada juga bulu babi. Bulu babi kan dia memiliki duri ya di sekujur tubuhnya. Terus ada juga timun laut. Nah, jadi untuk soal nomor 15 jawabannya yang Echinodermata D. Oke, alhamdulillah kita telah masuk ke penghujung pembahasan ujian kenaikan kelas biologi. Semoga bermanfaat dan kakak punya tips dan trik menghadapi ujian kenaikan kelas. Nah, yang pertama, kalian harus menjaga kesehatan. Jangan lupa rajin cuci tangan, terus menggunakan masker, terus jangan lupa makan makanan yang bergizi. Jangan lupa kalau pas buka puasa atau pas sahur, kalian minum susu, banyak minum vitamin, dan berolahraga.
serta berjemur selama 15 menit saat pagi hari. Jangan lupa habis sahur jangan tidur lagi. Nah, pokoknya jaga kesehatan, jaga asupan makanan juga. Terus yang kedua, tips dan triknya kalian juga belajar. Jadi kalau kalian punya satu kata kunci nih yang masih bingung, kalian bisa komen di video ini hal apa yang kalian masih bingungin. Insya Allah nanti kakak akan jawab, atau kalian akan mencari tahu dengan cara kalian tulis dulu beberapa nama-nama ilmiah atau hal yang masih kalian bingungin. Terus kalian cari tahu sendiri, dan kalau kalian nggak tahu juga, kalian juga bisa nanya juga di kolom komentar. Terus yang kedua, merangkum materi-materi pembelajaran biologi, merangkum kisi-kisinya. Nah, yang ketiga itu ada berdoa. Jadi jangan lupa berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam ujiannya. Oke, sekian video dari kakak, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.